Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat sama-sama bersilaturahim dalam rangka halal bihalal dan silaturahim via daring dengan tema Parlemen NU dan komitmen membangun NU di tengah pandemi COVID-19 yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekaligus beliau anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat Pulau Lombok, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Mas Muntahir MAG, yang sama-sama kita hormati dan banggakan. Ini semua narasumber yang sudah terjadwal dalam rondon akan saya sebutkan satu persatu beruntun. Yang saya hormati dan saya banggakan Dr. Anda Hajah Wartiah MPD, anggota DPR RI fraksi P3. Kemudian Tuan Guru Haji Ibnu Holil, anggota DPD RI. Yang selanjutnya Hajah Bayi Ispi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang selanjutnya Muhammad Akri SHI, Ketua Fraksi P3 DPRD Provinsi NTB. Kemudian Bapak Haji Lalu Hadrian Irfani, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi NTB. Bapak Haji Lalu Pelita Putra, anggota DPRD Provinsi NTB fraksi PKB. Kemudian Bapak Haji Lalu Wirajaya, anggota DPRD Provinsi NTB fraksi Partai Gerindra. Kemudian Bapak Ahdiansah SHI, anggota DPRD Provinsi NTB sekaligus sekretaris fraksi PKB DPRD Provinsi NTB. Kemudian yang terakhir Tuan Guru Haji Muhammad Jamhur yang akrab disapa HMJ, anggota DPRD Provinsi NTB fraksi PKB. Kemudian yang saya hormati pemilih acara, yaitu Ketua Lembaga Ta'lif wan Nasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abang Da Suaib Puri. Jadi acara ini perlu diketahui oleh seluruh audiens, acara ini diinisiasi oleh Ketua LTN PWNU NTB yang alhamdulillah telah menjalin komunikasi dengan beberapa anggota DPRD sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, kedua kalinya selawat beserta salam tak lupa pula kita layangkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang-terang. Bapak-bapak dan para tamu undangan meeting Zoom yang saya hormati dan saya banggakan, untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca umul kitab. Ala haziniyah wa ala kulli nabiyyin sholihah. Al-Fatihah. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kata-kata pengantar dari Ketua Lembaga Ta'lif wan Nasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Suaib Puri SHI. Pada Bapak Suaib Puri SHI, waktu dan tempat saya persilahkan.
Sebentar suaranya di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati serta banggakan Bapak Dr. Kiai Haji Helmi Faisal Jaini, MSI, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekaligus anggota DPR RI Dapil NTB Lombok. Semoga beliau selalu tetap diberikan kesehatan, keafiatan untuk mengemban tugas memegang Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati dan kami banggakan, guru kami Profesor Dr. Kiai Masnun Tahir MA, Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, para anggota DPR yang mungkin belum bisa bergabung atau masih dalam proses, Dr. Anda Haja Wartia MPDI, anggota DPR RI, Komisi 9, Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Tuan Guru Haji Ibnu Halil, anggota DPD RI. Mohon izin beliau tadi karena ada acara keluarga sebentar akan nyusul. Ibu Ispi Rupaida, Ketua DPR Provinsi NTB, beliau juga mohon izin masih ada acara. Yang anggota DPR yang lain ada Tuan Guru Jumhur MPD, Pak Ahdiansa, dan yang belum muncul ini adalah Ketua Fraksi P3 Muhammad Akri, Ketua PKB NTB, lalu Hardian Irfani, Pak Pelita, dan lain-lainnya, lalu Wirejaya juga. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat hanya tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini acara halal bihalal dan silaturahmi Parlemen NU dan komitmen membangun NU ini sebenarnya sudah lebih awal digagas sejak kami berbincang-bincang sama Ketua PBNU Pak Prof. Masnun Tahir sebelum ada COVID sebenarnya. Namun karena COVID, ya saran beliau maka dilakukanlah melalui Zoom ini. Acara ini tentu bertujuan untuk membangun silaturahmi yang kuat antara NU dan para kader NU yang ada di parlemen ini, yang karena apa? Yang bisa menjembatani kepentingan-kepentingan para legislator di DPR atau di baik pusat maupun daerah ini, yang paling cocok adalah Nahdlatul Ulama. Nah, keberadaan Nahdlatul Ulama yang di dalamnya ada banyak sekali lembaga, ada LTN, ada LP Ma'arif, ada LKNU, ada KKNU, ada Fatayat Muslimat dan sebagainya, ini adalah satu kekuatan yang bisa dikapitalisasi oleh para anggota DPR untuk memperjuangkan apa saja yang menjadi kepentingan warga Nahdien atau masyarakat NTB pada umumnya. Nah, yang kedua, media
LTNU ini adalah salah satu humas atau media yang berfungsi sebagai jembatan juga untuk menjadi penghubung antara NU dengan para pihak termasuk DPR untuk memberikan informasi apa saja yang menjadi tugas NU, program NU, dan kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang boleh diakses oleh para anggota DPR untuk diperjuangkan. Nah, yang terakhir, saya kira Pak Sekjen, Pak Helmi sudah seringkali memberikan pesan kepada kami agar kita sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama ini tidak boleh melupakan jasa-jasa para ulama, dan kalau bisa melalui forum atau media ini atau yang disebut dengan TIK ini, teknologi informasi komunikasi ini, harus kita rebut. Tidak boleh kita lengah, tidak boleh kita kalah. Nah, harus kita manfaatkan ini. Nah, antara NU dan kepentingan DPR parlemen di legislatif ini harus kita racik dengan baik, harus kita rawat dengan baik oleh para generasi-generasi agar bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan NU dan masyarakat NTB pada umumnya dan khususnya Nahdlatul Ulama. Yang mungkin terakhir kali adalah NU ini, Pak Ketua NU NTB dan Pak Sekjen telah membangun beberapa gagasan lah. Gagasan ini mungkin bisa disinergiskan atau dikolaborasi dengan para anggota DPR atau para stakeholder lainnya, yaitu gagasan kami ini adalah 3S. Yang pertama adalah sair, siar, dan share. Nah, ini yang ingin coba kita bangun di NU NTB melalui LTNU ini. Setiap generasi yang punya ide dan gagasan, kita harus lakukan kajian dan dari berbagai sudut dan pandangan. Dan kemudian itu kita buatkan satu model, bukan sekadar kita bertutur, tapi kita juga harus pandai menulis. Menulisnya di berbagai media, maupun online, cetak, dan sebagainya. Nah, setelah kita bertutur dan melakukan riset atau menulis, maka kita harus melakukan siar. Nah, siar inilah yang fungsi otomatis bagi LTNU, dan selanjutnya kita share apa saja kegiatan Nahdlatul Ulama NTB maupun PBNU dari pusat sampai ke wilayah, dan PC MBC ini tugasnya LTNU untuk melakukan share ke publik kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, ini mungkin sekedar pengantar dari kami. Nanti Pak Ketua PWNU dan kami meminta kepada Sekjen untuk memberikan tausiah dalam acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua LTN NU NTB, Bang Suaib Puri. Jadi ada beberapa poin yang kita bisa petik dari apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu syair, siar, dan share. Nah, kemudian yang terakhir mungkin bisa kita tambahkan nanti di akhir acara itu adalah sharing. Nah, kemungkinan sharing-sharing ini yang sangat dibutuhkan oleh hari inilah, khususnya bagaimana bisa mengembangkan program besar yang telah digalakkan oleh NU, yaitu pembangunan NU. Terima kasih. Kemudian selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Profesor Dr. Guru Haji Masnun Tahir MAG. Kepadanya waktu dan tempat yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahillazi amrana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai kita Kiai Hilmi Faisal Zaini yang sudah menyempatkan diri dalam kesempatan halal bihalal dan kontribusi parlemen dan NU terhadap COVID-19 ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati legislator kita dari DPD, dari DPRD yang sudah disebutkan satu persatu tadi oleh Ketua LTN, dan itu menjadi tiket menjadi salah satu anggota komisioner informasi publik. Kalau enggak hafal nama DPR di Udayana itu tidak lulus nanti. Ketua LTN beserta jajaran yang saya hormati, singkatnya hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa silaturahim walaupun lewat virtual ini, karena kondisi kita seperti kemarin disampaikan, tidak mungkin kita akan kumpul karena situasi COVID kita belum selesai. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan buat junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan silaturahim, dengan mengajak memperkuat ukhuwah, itulah menjadi kunci kesuksesan atau keberhasilan membawa Islam. Bapak Sekjen dan para legislator, perwakilan kita, Nahdien, Nahdiyat yang berbahagia. Pertama, saya atas nama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kepada Pak Sekjen, kemudian kepada teman-teman mitra kami, partner kami yang sekarang ini mendapat amanah di baik di DPD, DPR RI maupun DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun di kabupaten kota. Kegiatan ini luar biasa, sekaligus ini juga kerja-kerja dari LTN yang luar biasa sejak di SK-kan. Tiap minggu ada saja kegiatan untuk menyapa, ya, menyapa seluruh komunitas, seluruh jamaah Nahdliyin yang baik yang sekarang mendapat amanah ataupun yang sekarang tidak mendapatkan amanah. Ini artinya bahwa silaturahim ini tetap dijaga. Kemudian yang kedua, bahwa kegiatan seperti ini sangat penting dalam rangka membangun jembatan antara kami yang di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dengan teman-teman yang sahibul qarar misalnya, ya, teman-teman legislatif. Karena apa? Kalimatun sawak kita yaitu bagaimana mengembangkan Nahdlatul Ulama, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perlu kami informasikan bahwa selain kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang penguatan dan pemberdayaan, penguatan capacity building jamaiyah maupun jamaah Nahdlatul Ulama, kami juga lagi sekarang memperkuat institusi building dari Nahdlatul Ulama, itu membangun gedung PWNU. Dan pada hari Sabtu yang kemarin kami melakukan pengecoran. Dan terima kasih atas segala doa, partisipasi dan sumbangan dari teman-teman termasuk Pak Sekjen, kemudian teman-teman anggota dewan yang lain. Jadi, dan tadinya gedung itu akan pembangunan kami istirahatkan sebentar, tapi atas
arahan dan instruksi dari Rais Suriah kami lanjutkan. Jadi inilah dalam rangka apa? Sebagai rumah besar kita secara physically, di sana kita kumpul membicarakan dan berdiskusi mau kemana, so what gitu loh, mau kemana Nahdlatul Ulama wabil khusus di Nusa Tenggara Barat beserta elemen-elemennya, lembaga, banom dan stakeholder yang ada. Jadi, nah ini adalah pertemuan kita hari ini merupakan starting point untuk bagaimana membangun sinergi di antara kita. Sehingga kami sangat mengapresiasi kegiatan silaturahim halal bihalal yang diprakarsai oleh teman-teman LTN. Jadi sekali lagi atas nama pengurus wilayah kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Sekjen, kemudian kepada teman-teman legislatif yang bisa hadir, yang bisa mengikuti kegiatan kita. Wabil khusus juga kepada teman-teman LTN PWNU, Pak Sueb Kori dan teman-teman yang tidak henti-hentinya berinisiatif. Ya, kemarin dengan gubernur, sekarang dengan yang memegang kendali, yaitu teman-teman di Udayana maupun di Jakarta. Ini merupakan langkah yang bagus yang juga harus diikuti oleh lembaga dan banom yang lain. Sekali lagi terima kasih, dan saya memang pada saat yang sama lagi acara halal bihalal Ikatan Alumni Pondok Pesantren Uswatun Hasanah yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim Muhammad Thayyib. Jadi saya sambil berbagi waktu ini, tapi tidak akan mengurangi kehidmatan kita karena Pak Sueb sudah mengagendakan, juga di pondok sudah mengagendakan. Itulah alhamdulillah di sana NU juga berperan ya menjembatani beberapa kegiatan-kegiatan. Sekali lagi kegiatan-kegiatan ini harus kita sering perbanyak, ya sering kita lakukan untuk mendapatkan masukan-masukan, ya mendapatkan informasi-informasi ataupun pemikiran-pemikiran akan kita bawa kemana, akan kita apa kegiatan kita ke depan, apalagi kondisi sekarang kita hari ini ya dalam konteks kenegaraan kita juga bagaimana menjawab ya. Jadi masyarakat di bawah ketika ada diskusi tentang Pancasila, NU juga ditanya. Ketika bicara tentang COVID, NU ditanya. Sampai bagaimana beribadah dengan konsep bagaimana berbangsa, bermasyarakat dalam konteks new normal ini juga NU tetap diminta kehadirannya. Sekali lagi, mari kita bersatu, mari kita bersinergi antara semua elemen-elemen, semua komponen-komponen. Saya yakin bahwa NU akan jaya dan tidak mungkin kita akan sendiri. Saya sering katakan bahwa kita membangun super team bukan superman. Al-jamaah. Jadi itulah kekuatan kita. Yadullah fawqal jamaah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Sekjen dan semua yang bisa hadir, yang bisa mengikuti. Wabil khusus juga kepada pengurus LTN PWNU NTB. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda Ketua PWNU NTB. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil tentunya dalam sambutan beliau. Kemudian kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu tausiah sekaligus arahan yang akan disampaikan langsung, dan juga petuah-petuah tentu sangat kita harapkan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Dr. Kiai Haji Helmi Faisal Zaini STMSI, sekaligus beliau anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok, fraksi PKB. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan guru, para masyayikh, segenap jajaran Suriah Tanfidiyah PWNU NTB yang hadir, yang kita hormati para anggota Dewan, baik DPRD RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, se-NTB, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pertama, tahadus binikmah, alhamdulillah malam hari ini kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna silaturahim sebagaimana silaturahim yang selama ini kita lakukan. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin agung kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua ini adalah merupakan bagian dari umat-umat terpilih yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Selanjutnya adalah saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Masdun Tahir tadi, bahwa keluarga besar NU ini harus senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat di dalam menjawab berbagai macam tantangan dan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh warga dan masyarakat. Kita mengalami sekarang apa yang disebut sebagai munculnya wabah pandemik COVID-19 yang kita lihat bukan hanya di Indonesia, bahkan di 215 negara di seluruh bangsa di dunia sekarang ini juga mengalami hal yang sama. Terutama di daerah-daerah zona merah, sekarang seluruh aktivitas ini bertumpu kepada kegiatan apa yang disebut sebagai stay at home, belajar di rumah, bekerja di rumah, maupun beribadah di rumah. Maka pertama, tentu ada pertanyaan besar bagi kita semua. Kira-kira apa makna yang terkandung di dalam situasi di mana wabah ini kemudian memaksa kita semuanya untuk stay at home. Ini tentu sesuatu yang tidak lazim. Mungkin dalam sejarah hidup kita di dunia ini, kita baru kali ini mengalami satu musibah, di mana musibah ini juga dialami oleh seluruh warga bangsa di dunia. Maka sebagai insan yang beragama, tentu kita diajarkan bahwa kita harus senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kejadian-kejadian yang kita terima, baik itu peristiwa-peristiwa yang menggembirakan maupun peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, baik itu peristiwa-peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Maka keadaan ini tentunya membuat kita semuanya sebagai warga bangsa dan tentunya sebagai hamba Allah untuk senantiasa berpikir untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya melihat bahwa situasi pandemi kali ini adalah mengajarkan kepada kita semuanya untuk kembali menguatkan konsep yang disebut sebagai Baiti Jannati, rumahku adalah surga bagiku. Bahkan lebih jauh dari itu, bahwa ternyata keluarga ini merupakan madrasah pertama bagi anak-anak kita. Hubungan sosial kita di masyarakat, baik di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, maupun di tingkat kabupaten kota, bahkan dalam lingkup yang lebih besar lagi sebagai warga bangsa dan warga dunia, tentu akan kita perbaiki
dengan upaya kita untuk secara cerdas memperbaiki hubungan di dalam komunitas yang paling terkecil, yaitu keluarga. Kita perbaiki hubungan kita bersama anak kita, bersama istri kita, bersama orang tua kita, bersama sanak famili kita, maka ini akan menjadi modal besar di dalam membangun apa yang disebut sebagai kohesi sosial kita untuk memperkuat, membangun satu peradaban yang unggul. Sebagaimana dalam Quran disebutkan, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ada 3 pekerjaan yang paling istimewa di mata Allah. Yang pertama adalah bersedekah, yang kedua adalah berlaku baik, dan yang ketiga ini merupakan tugas kolektif, yaitu membangun satu peradaban, membangun satu masyarakat yang di dalamnya antara satu dengan yang lain saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong. Maka dalam situasi pandemik kali ini dapat saya sampaikan bahwa PBNU melalui Satgas Peduli COVID-19 ini merupakan ormas yang terdepan di dalam melakukan perkhidmatan, memberikan pelayanan kepada warga. Kita membagi kegiatan dalam 2 bentuk kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan yang bersifat respon, yang kedua adalah kegiatan yang bersifat rekonstruksi. Kegiatan yang bersifat respon ini kita bagi dalam 3 jenis kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif ataupun pencegahan, seperti pembagian masker, pembagian hand sanitizer, kemudian disinfektan, dan berbagai macam forum-forum sosialisasi kepada warga dan masyarakat. Ini telah dilakukan sejak awal. Kegiatan yang bersifat kuratif ataupun pengobatan, PBNU telah mensiagakan 30 rumah sakit NU di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan pendampingan kepada baik pasien yang bersifat PDP maupun pasien-pasien yang memang sudah positif terkena COVID-19. Adapun kegiatan yang ketiga adalah kegiatan yang bersifat jaring pengaman sosial, bahwa banyak keluarga saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi, alias perutnya sangat kelaparan dan seterusnya. PBNU telah menerjunkan tim untuk membagikan lebih dari 1 juta sembako kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia. Ketiga kegiatan ini termasuk ke dalam kegiatan yang bersifat respon. Adapun kegiatan yang bersifat rekonstruksi adalah PBNU mulai 2-3 minggu kemarin telah melakukan berbagai macam exercise, melakukan upaya-upaya membangun, meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi warga terdampak COVID-19 ini, sekaligus juga melakukan ikhtiar-ikhtiar dalam pendampingan dengan menggandeng berbagai macam lembaga keuangan mikro dan berbagai macam potensi-potensi yang dimungkinkan untuk rekonstruksi kembali bangkit setelah wabah COVID-19 ini akan berakhir. Di tengah situasi kita masih menghadapi COVID-19, tentu jagat perpolitikan nasional hari ini juga dipenuhi dengan kontroversi lahirnya inisiasi RUU HIP ataupun haluan ideologi Pancasila yang penafsirannya di masyarakat sekarang telah terdapat berbagai macam kontroversi yang luar biasa beragam. Maka PBNU juga tidak ketinggalan. PBNU telah menyampaikan pokok-pokok pikiran penting di dalam merespon berbagai macam perkembangan. Bahkan saya sendiri dalam pertemuan bersama Wakil Presiden dan bersama Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, kami telah menyampaikan penolakan dari keluarga besar NU terhadap lahirnya RUU haluan ideologi Pancasila yang menurut pandangan PBNU bahwa Pancasila adalah sesuatu yang telah final, tidak memerlukan tafsir atas falsafah ataupun ideologi yang sudah berkembang dan mewujud di dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan. Bahkan lebih jauh, kita memiliki satu pandangan yang sangat penting.
saya ingin berbagi dalam kesempatan pada malam hari ini bahwa dalam perkembangan politiknya selalu saja muncul apa yang disebut sebagai 3 model paradigma di dalam meletakkan relasi antara agama dengan negara. Saya menyebut bahwa 3 paradigma ini, yang pertama adalah paradigma yang bersifat sekularistik, yang memandang bahwa agama tidak ada hubungannya dengan negara. Yang kedua adalah pandangan yang bersifat universalistik, yang meletakkan agama dan negara ini sama. Tetapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang memegang model cara berpikir apa yang disebut sebagai satu pendekatan yang bersifat simbiotik, yaitu yang meletakkan hubungan agama dan negara ini secara harmoni, secara berkesesuaian. Maka lahirlah kita memiliki apa yang disebut sebagai dasar ideologi negara, falsafah bangsa kita yang disebut sebagai Pancasila. Di mana pada sila pertama itu saja pun sudah menunjukkan bahwa seluruh warga bangsa Indonesia ini adalah warga yang menjalankan syariat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sekaligus dalam satu tarikan nafas kita juga menjalankan keindonesiaan kita. Jadi keagamaan dan keindonesiaan ini kita kerjakan dalam satu tarikan nafas. Itulah yang disebut sebagai relasi agama dan negara itu kita jalankan secara harmoni, secara berkesesuaian. Maka kita sudah harus jauh-jauh menghindari untuk menghadap-hadapkan antara agama dengan budaya. Karena sebagai bangsa Timur kita memiliki satu budaya yang unggul, yaitu budaya tepak selira, budaya saling menghormati antar sesama, budaya kita bisa menghargai adanya berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, perbedaan ras, suku, agama, dan golongan. Terakhir, karena mungkin masih banyak narasumber, dan saya sendiri juga setelah ini masih akan webinar secara nasional dengan berbagai macam LSM di seluruh Indonesia. Jadi nanti setelah ini saya pamit, tetapi pesan saya kepada kita semuanya adalah mari kita kokohkan dan kuatkan serta rapatkan barisan bahwa kita seluruhnya sebagai kader-kader NU memegang prinsip bahwa tasarruful imam ala ra'iyah madlun bil maslahah, bahwa kebijakan seorang pemimpin itu harus terkait langsung dengan kemaslahatan yang dipimpinnya. Maka sebagai pertanggungjawaban moral kita sebagai entitas warga NU yang hari ini mendapatkan amanah duduk menjadi seorang parlemen di level apapun, maka marilah kita tasarrufkan seluruh langkah-langkah dan tugas-tugas parlemen kita ini adalah merupakan bagian dari penguatan dan perkhidmatan kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang tentu di dalamnya NU ini memiliki 2 amanah sekaligus yang penting. Pertama adalah amanah diniyah ataupun amanah keagamaan. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai amanah watoniyah ataupun amanah kebangsaan. Jadi kita memiliki tugas untuk memantapkan perkhidmatan kepada Jam'iyah ini dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan tafakuh fiddin atau pengembangan keagamaan, dan yang kedua adalah peran yang disebut sebagai waliyung dzira qaumahum, yaitu kita senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Demikian minal aidin wal faizin wal maqbulin, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga menyampaikan mohon maaf kepada seluruh keluarga besar NU di partai apapun yang ada sekarang ini, dan mari kita hilangkan berbagai macam perbedaan, kita perbesar persamaan kita perkokoh persamaan kita menuju NU yang lebih kuat, lebih mandiri, menuju NU yang lebih memiliki peran-peran penting di masyarakat. Maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas tausiah dan arahannya. Itu cukup banyak. Semoga dengan arahan dan tausiahnya kita bisa sama-sama mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Acara yang selanjutnya, jadi alhamdulillah sudah bergabung juga bersama kita di acara halal bihalal virtual ini, yaitu Bapak Senator kita, Bapak Tuan Guru Haji Ibnu Holil, yang beliau hari ini duduk di DPD RI, Dapil Nusa Tenggara Barat. Jadi kita minta semacam testimoni atau inspirasi bagaimana tema besar kita pada halal bihalal dan silaturahim ini, yaitu Parlemen NU dan komitmen membangun NU di tengah pandemi COVID-19. Tentu di kehidupan yang nyata dan realita hari ini NU, bagaimana peran parlemen, inspirasi-inspirasi yang dapat kita jadikan pijakan-pijakan. Kepadanya waktu dan tempat, kepada Tuan Guru Haji Ibnu Holil, waktu dan tempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa? Bisa. Mohon maaf. Halo? Halo. Lanjut. Mungkin anggota dewan lain dulu, masih terima tamu ini. Nanti saya belakangan. Bisa? Oke. Nanti saya belakangan. Masih terima tamu dulu. Kami sedang berduka ini, orang tua meninggal dunia. Oke. Ibunda sedang meninggal. Sedang ada tahlilan. Oke. Baik, terima kasih Tuan Guru. Nanti belakangan. Kita lanjut. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Acara selanjutnya yaitu testimoni juga, ini dari yang sudah bergabung bersama kita, yaitu Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ahdiansah SHI, waktu dan atau yang akrab disapa Guru Toi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormatin, yang kita sama-sama banggakan, Bapak Dr. Ahmad Helmi Faisal Taini, Sekretaris Jenderal PBNU, sekaligus anggota DPR RI, fraksi PKB, Dapil NTB Lombok. Yang kita hormati sama-sama Dr. Anda Haja Wartia, anggota DPR RI, fraksi P3, Tuan Guru Holil ya, DPD, dan segenap anggota DPRD Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Akri, ada Tuan Guru Jambur, juga saya lihat sudah gabung semua. Dan juga ada Ketua Fraksi PKB, Jilalu Hadiran Irfani, dan yang lainnya tentunya. Yang saya hormatin, yang saya banggakan juga Bapak Ketua PBNU NTB, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir, sahabat Ketua LTNU, sahabat Syuaib Kuri, yang memang ide-idenya sudah sangat banyak, tidak cukup untuk dibicarakan, bahkan harus banyak waktu untuk di-actionkan kalau ide-idenya Pak Syuaib Kuri. Apresiasi yang tinggi atas ide dan gagasannya. Segenap teman-teman, sahabat-sahabat, baik itu pengurus LTNU, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, saya kira yang pertama-tama ucapan terima kasih atas momentum kesempatan ini, sehingga kita bisa masih dalam konteks halal bil halal. Jadi halal bil halal itu mungkin setara dengan kalau istilahnya Profesor Masnun ini, kapanpun bisa kita selenggarakan, kapanpun kata beliau. Selama ada momentum, ya boleh kita kumpul-kumpul untuk interaksi. Apalagi dalam konteks
bagaimana komitmen bersama kita bekerja dalam situasi pandemi seperti ini. Nahdlatul Ulama harus bisa hadir dan bisa tampil sebagai dari garda terdepan mengambil peran-peran kebaikan soleh umat. Nah, kalau saya diberikan testimoni ya, jadi soal posisi dan kehadiran kita sebagai anggota legislatif hari ini, saya kira poin-poin penting tadi sudah disampaikan oleh baik Sekjen PBNU maupun Pak Ketua PBNU. Itu menjadi agenda-agenda penting yang harus direalisasikan oleh para anggota DPR yang ada di parlemen masing-masing. Tadi hajatan besarnya, apapun kebijakan yang dirumuskan itu harus berpihak kepentingan rakyat. Gagasan ide ini tentu akan dijalankan dengan baik, direncanakan dengan bagus, rapi, sehingga kita melahirkan dalam sebuah kebijakan. Nah, ini saya kira positioning sebagai anggota DPR, konteksnya seperti itu. Di sisi lain juga agenda-agenda Nahdlatul Ulama secara global, secara nasional tadi, selain soal positioning bagaimana tetap merawat prinsip bahwa Indonesia ini menganut tadi model yang menganut simbiosis mutualisme antara agama dan negara. Jangan sampai nanti terlalu sekuler, jangan juga terlalu ke kanan. Saya kira posisi Nahdlatul Ulama ini harus juga dikawal secara ideologis, baik secara nasional maupun secara regional di levelnya masing-masing. Karena memang modelnya baik dari nasional di tingkat regulasi maupun di tingkat action di tingkat provinsi maupun kabupaten, modelnya memang agak berbeda-beda. Biasanya dorongan dengan perda, biasanya dorongan dengan regulasi di level eksekutif. Tiba-tiba aja kita kaget kan dirumuskan bahwa sekarang ini kecenderungan arah ke kanan-kanan dan kadang tidak cukup moderat menghadapi situasi Indonesia yang beragam tadi. Yang ketiga, yang selanjutnya saya ingin menyatakan bahwa di tengah situasi pandemi ini juga ini ibarat kita sedang menghadapi sesuatu yang baru, tidak memiliki pengalaman soal ini, maka kita ibaratnya terlihat awal-awal itu bahwa kita agak kaget dengan situasi ini. Bahkan cukup spontanitas merespon itu dengan kegalauan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi nyatanya memang hampir 3 bulan berjalan pandemi ini, semua kita bisa beradaptasi, dan tadi hikmahnya lebih besar daripada negatifnya. Gitu. Seperti katanya Pak Sekjen tadi mengutip, ya ini sebenarnya ya ini by tijar nanti. Ya, kita bisa berbanyak dengan tetangga, keluarga kita hadapi, ini hikmah-hikmah ini. Di sisi lain, ya sederhana saja, teman-teman LTNU yang memang dulu mungkin kurang memanfaatkan teknologi, saya kira harus sudah menggunakan teknologi untuk menjalankan gagasan idenya. Nah, begitu juga ini kita harus punya tantangan ke depan. Bagaimana NU di level nasional, kemudian di breakdown di level provinsi, atau sampai di level kabupaten, sampai di grassroots. Ini harus mampu melahirkan inovasi. Ketika normal, maka kita harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi ini sudah menjadi alat terdepan. Ya, kemarin kan kita tahu bahwa banyak instrumen-instrumen untuk mengembangkan ekonomi, sebenarnya pasar online lah, inilah segala macam. Tapi kita masih menganggap itu sesuatu yang berproses dan akan menuju arahnya. Sekarang ini teknologi mempercepat. Jadi revolusi industri 4.0 ini sebenarnya hari ini sudah selangkah, bahkan 3 langkah lebih tinggi dengan momentum COVID hari ini. Yang ingin saya sampaikan juga bahwa merefleksi atau merespon apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, kekompakan bagi semua komponen Nahdlatul Ulama sebenarnya dimanapun ini sangat penting, karena memang platform perjuangannya sudah clear. Ini kita berbicara soal kemaslahatan jamiah, kita berbicara soal kemaslahatan masyarakat secara umum, dan juga kita berbicara kemaslahatan bangsa dan negara ini. Mau kemanapun kita berbelok, mau partai apapun kita berada, selama kembali ke frame ini, maka diskusi-diskusi soal perebutan sebatang rokok misalnya, atau secangkir kopi, atau hanya semangkok bakso, itu harus segera hindarkan. Kita kembali pada platform tadi. Saya kira legislatif kita di NTB sudah sangat luar biasa.
ada sahabat Akri, ada Pak Jambur, ada Pak Pelita, ada Pak Ari. Semuanya memiliki kompetensi yang luar biasa. Dan saya yakin semuanya akan berjuang dalam platform Nahdlatul Ulama dengan kompetensi, kemampuan, dan segmennya masing-masing. Begitu juga saya yang memiliki latar belakang yang mungkin agak varian. Varian kita agak beda. Ada yang aktivis, ada yang pengusaha, ada yang tuan guru, ada yang juga memang latar belakangnya NGO. Ini kan memiliki karakter yang beda-beda. Ketika disatukan dalam platform kepentingan perjuangan Nahdlatul Ulama, kita akan bersinergi dengan baik. Yang terakhir, saya juga menyampaikan dan ingin merespon apa yang ditawarkan oleh Pak Profesor tadi. Kita punya agenda jangka panjang, kita juga punya agenda jangka pendek. Kita punya rencana-rencana yang abstrak, kita juga punya rencana-rencana yang clear. Nah, hari ini saya lihat Nahdlatul Ulama sebagai simbol, sebagai sentra, sebagai pusat berjalannya aktivitas struktur maupun jamiah sedang membangun kantor. Nah, kenapa enggak kita coba memikirkan yang terdekat saja, kontribusi kita sebagai anggota DPR untuk segera merealisasikan dengan cara-cara yang bisa kita lakukan dengan halal, baik, dan sesuai dengan arah dan kemampuan yang kita miliki. Saya kira itu sahabat-sahabat sekalian, Pak Sekjen, Pak Ketua PBNU, dan Ketua LTNU, seluruh anggota DPR yang saya hormati. Sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diampuni segala dosa-dosa yang kita perbuat dan kembalikan menjadi makhluk yang suci dan bersih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPRD Provinsi NTB dan juga Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Adiansah. Semoga apa yang disampaikan tadi, kemudian butir-butir testimoni yang disampaikan dapat kita telah bersama dan dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya Nahdlatul Ulama. Kemudian yang selanjutnya, testimoni yang berikutnya yaitu Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Jamhur, anggota DPRD Provinsi NTB, fraksi PKB juga. Testimoni Parlemen NU dan komitmen membangun NU di tengah pandemi COVID-19. Kepadanya waktu dan tempat, persilakan. Tuan Guru, audionya belum diklik. Suaranya. Tuan Guru, ampura Tuan Guru, audionya belum diklik, niki belum ada suaranya. Halo, tes, Tuan Guru, ampura. Suaranya belum masuk, belum terdengar. Halo, tes, tes. Gimana sih? Halo, Tuan Guru. Bapak Haji Muhammad Jamhur, suaranya belum terdengar. Sekali lagi. Klik join with audio. Iya, ngomong. Halo. Ayo.
Sekali lagi mohon Bapak Tuan Guru, belum ada terdengar suaranya. Ya. Ya, masih belum ada suaranya. Mohon diklik lagi. Join with audio, mohon diklik lagi. Join with audio. Di sebelah kanannya. Mohon diklik. Belum ada suaranya, Tuan Guru. Belum ada suaranya. Ya. Tuan Guru Muhammad Jamhur belum terhubung. Sudah terhubung tapi suaranya belum bisa terdengar oleh audiens. Jadi kita kembalikan. Sudah. Cek. Ya, baik. Suaranya sudah terdengar. Nah, tadi nggak kedengaran ya? Ya, tadi suaranya tidak terdengar. Audiens sama sekali tidak mendengar suaranya. Hilang berarti. Ya, baik. Baik, assalamualaikum. Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus sebagai anggota DPR RI fraksi PKB Dapil NTB khususnya Pulau Lombok. Yang saya hormati pula Bapak Profesor Mukarram Haji Masnun. Yang saya hormati pula anggota DPR RI Bu Hajah Wardiah. Kemudian yang saya hormati pula rekan-rekan LTNU dan rekan-rekan lain yang bergabung dalam acara ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walau lewat media, namun insya Allah tentu semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semoga apa yang kita lakukan malam hari ini bertukar pikiran, insya Allah pikiran-pikiran kita dengan niat yang baik akan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya setelah salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat yang kita baca insya Allah pada hari kemudian nanti kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua yang saya hormati, sebelum saya lanjut terlebih dahulu karena ini acara silaturahmi atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan saudara-saudara. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran, wal qazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang selalu menahan diri dari amarah dan selalu memberikan maaf kepada saudara-saudaranya. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang hormati, seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu, bahwa silaturahmi ini yang diberi judul adalah komitmen membangun Nahdlatul Ulama di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah,
sebagai representatif daripada kaum Nahdien, baik secara personal maupun secara kelembagaan, kami sudah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, berbagai amaliyah, baik yang sifatnya sosial dan lain sebagainya, sebagai wujud kepedulian kita sebagai kaum Nahdien. Selanjutnya pada kesempatan ini pula, kami juga senada dengan teman-teman sebelumnya, bahwa dalam rangka kita berbuat lebih jauh terhadap keberadaan NU, kami juga selaku kaum Nahdien yang dilahirkan dari NU juga insya Allah sami'na wa ata'na, siap kami ikut serta berbagi dengan regulasi yang tentunya harus kita bahas bersama, dan kita yakin bahwa kami selaku anggota DPR, pikiran-pikiran itu bisa kami tuangkan nanti di dalam dipukir kalau bahasa DPR-nya. Untuk itu sekali lagi teman-teman semua, mari kita saling rangkul, mari kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama bersemangat untuk membangun Nahdlatul Ulama sampai titik darah terakhir. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan semua. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Jamhur, Tuan Guru Haji Muhammad Jamhur, yang telah menyampaikan testimoni-testimoni dalam rangka membangun NU, khususnya di Nusa Tenggara Barat, khususnya di parlemen. Kemudian yang selanjutnya, kita ke Senator DPD RI, Bapak Tuan Guru Haji Ibnu Holil, yang merupakan anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat. Kita minta testimoni dan juga inspirasi dalam rangka Parlemen NU dan komitmen membangun NU di tengah pandemi COVID-19. Kepadanya waktu dan tempat yang persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kali saya mohon maaf karena malam ini ada acara tahlil untuk Ibunda yang sekitar 5 hari yang lalu beliau meninggal dunia, sehingga tidak maksimal untuk mengikuti acara ini. Tapi yang penting saya bisa bergabung dan saya sangat mensupport dan senang sekali, alhamdulillah, bisa bersilaturahim dengan pengurus Nahdlatul Ulama, baik yang ada di PWNU maupun di PCNU. Dan alhamdulillah juga kami bisa bersilaturahim dengan para anggota dewan, baik yang ada di tingkat pusat maupun di provinsi maupun di kabupaten. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini bagian dari bentuk perjuangan kita untuk Nahdlatul Ulama lebih maju dan lebih diharapkan oleh negeri kita tercinta ini. Para anggota dewan dan juga pengurus Nahdlatul Ulama yang saya hormati,
komitmen kami di Nahdlatul Ulama alhamdulillah terbangun setelah kami dilantik pada bulan Oktober yang lalu. Kami saling mencari informasi, saling mencari tahu siapa senator dari kalangan Nahdliyin. Dan alhamdulillah, kalau tidak salah sekitar 11 senator dari kalangan Nahdliyin, sehingga kita membuat grup khusus, grup WA. Tujuan kita tidak ada lain adalah satu visi, satu misi untuk memajukan dan berjuang untuk Nahdlatul Ulama. Karena kami punya inisiatif ketika para senator ini ada di semua daerah dan bisa kita berkoordinasi di kalangan Nahdliyin, insya Allah kita bisa saling memasuki, kita bisa saling memberi informasi, termasuk juga tujuan kita, karena di samping ada grup senator di kalangan Nahdliyin, ada juga grup senator se-Indonesia. Mohon maaf ada gangguan. Nah, ketika kita menerima berita-berita miring tentang Nahdlatul Ulama, maka kita bermusyawarah dalam grup Nahdliyin untuk memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang kami lakukan di parlemen. Kemudian dalam waktu dekat ini juga kami, setelah mudah-mudahan segera berakhir pandemi ini, kami sepakat untuk adakan pertemuan khusus senator Nahdliyin nanti insya Allah di Senayan. Banyak hal yang perlu kita bahas, ya termasuk diantaranya yang saat ini sedang kita bicarakan adalah tentang RUU HIP. Tapi alhamdulillah kemarin sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak Dr. Helmi Faisal, kita juga banyak mendiskusikan tentang RUU HIP ini, karena bagaimanapun anggota DPD RI harus terlibat. Karena menurut undang-undang yang berhak membicarakan tentang ideologi Pancasila adalah anggota MPR. Dan sementara DPD adalah bagian dari anggota MPR. Dan hasil kemarin paripurna tanggal 16, hasil paripurna kemarin tanggal 16 Juni, sidang paripurna yang ke-10, DPD RI juga menolak RUU HIP ini. Nah ini kita akan perkuat juga nanti dalam forum ketika kita sudah berada di Senayan dengan anggota DPD RI di kalangan Nahdliyin. Dan sekedar ini dulu informasi dari kami, dan kita harapkan diskusi ini terus berlanjut karena kita yakin dan kita saling memberi informasi, insya Allah banyak hal yang perlu kita perbuat. Dan mohon maaf sekali lagi karena kondisi kurang baik, kami masih di tempat terpencil ini, di tempat orang tua. Tadi kami ikuti acara tahlil dan masih di kampung tempat kelahiran saya, dan masih kami juga akan terima tamu. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak
Tuan Guru Haji bin Holil yang merupakan senator Nahdiyin, senator Nahdlatul Ulama yang kita miliki hari ini di Nusa Tenggara Barat yang mewakili kita di DPD RI. Kemudian sambil kita menunggu narasumber yang lain yang sudah terjadwal di ronton acara, kita menghimpun aspirasi, kita menyerap aspirasi dari kalangan muda Nahdlatul Ulama dan juga baik di kalangan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan juga kalangan muda Nahdlatul Ulama. Jadi aspirasi pertama kami persilahkan kepada Bapak Agus Mulyadi. Ya, kepada Bapak Agus Mulyadi kita minta untuk menyampaikan testimoni aspirasi. Nanti kami minta dari kalangan muda, Nahdiyin, kami minta Mbak Husna Fatayati untuk mewakili dari kalangan Nahdiyin. Kemudian dari kalangan Nahdiyin Putri. Kemudian dari kalangan muda Nahdiyin Putra, kami minta kesediaan dari Ahmad Jumaili, yang juga Ketua LPN NU Kabupaten Lombok Tengah. Jadi kita lanjut ke yang pertama, aspirasi yang pertama. Apakah sudah bisa terhubung dengan Bapak Agus Mulyadi? Ya, kalau belum terhubung dengan Bapak Agus Mulyadi, kita lanjut ke Ahmad Jumaili. Nanti selesai dari Ahmad Jumaili, baru kita lanjut ke Mbak Husna Fatayati. Apakah sudah terhubung? Ya, kita lanjut sambil menunggu. Kita minta kepada Mbak Husna Fatayati. Ya, kita lanjut Ahmad Jumaili yang sudah on, yang sudah bergabung bersama kita. Apakah sudah terhubung? Ya. Baik, kita persilakan aspirasi dari kalangan muda Nahdlatul Ulama. Kepadanya saya persilakan. Halo? Suaranya belum masuk. Halo? Bang Ahmad Jumaili? Suaranya belum terkonfirmasi. Sekali lagi suaranya belum terdengar oleh audiens. Coba di setting kembali, audionya belum nyampe ke audiens. Oh ya, kita lanjut ya. Jadi kita minta lagi satu, kalau memang tidak ada ya terpaksa. Sambil kita menunggu kemungkinan agak lama, jadi kita akan membuang-buang waktu karena waktu kita juga sudah pukul 9.30. Jadi ini kita minta dari
kalangan muda Nahdien, Nahdlatul Ulama, Mas Joni Sutangga. Apakah sudah terhubung? Joni Sutangga? Ya, halo. Ya, baik, silakan. Kita minta dari kalangan muda untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka bagaimana komitmen membangun Nahdlatul Ulama di tengah pandemi. Terima kasih, saya persilakan. Mas Joni Sutangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekjen PBNU, Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini, selaku anggota DPR RI Dapil NTB dari fraksi PKB. Yang saya hormati juga Ayahanda Profesor Dr. Mas Nun Tahir, selaku Ketua Tamfiziah PWNU Nusa Tenggara Barat. Di sini juga tadi telah bergabung bersama kita Senator Nahdien yang juga Tenggur Ibnu Khalil, Dapil Nusa Tenggara Barat. Kemudian dari para senior ada juga di sini Bunda Hajah Wartiah selaku anggota DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini duduk di Komisi 11 DPR RI. Lalu tidak lupa saya hormati juga para senior yang di dunia legislasi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada Bang Ahdiansah, Bang Yongki, kemudian Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa, lalu Hadrian Irfani, ada juga anggota DPRD dari fraksi PKB lainnya, Bapak Haji Jumhur, Haji Pelita Putra, kemudian dari P3 Muhammad Akri, termasuk di sini juga semoga bisa ikut bergabung bersama kita Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Baya Hajah Isfi Rukaidah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebetulnya halal bihalal ini kita berharap juga selain bagaimana upaya opini-opini yang disampaikan maupun konsep gagasan dalam ataupun komitmen dalam membangun Nahdlatul Ulama di era pandemi COVID-19 ini yang disampaikan oleh Bapak Hilmi Faisal Zaini, kemudian juga dari DPD Tenggur Ibnu Khalil. Kita juga ingin sebetulnya mendengar bagaimana kemudian langkah konkret yang bisa dilakukan oleh para senior-senior yang ada di DPRD Provinsi NTB. Kita tidak bisa pungkiri bagaimana kapasitas kontribusi kemudian ide gagasan yang selama ini menyorot berbagai aspek. Kebetulan kita selalu memantau itu, mengingat saya juga salah satu insan pers yang setiap hari juga tidak lepas dari bagaimana menulis soal kebijakan, kritik, dan sebagainya. Tapi mungkin ini sebagai masukan saja, aspirasi bahwa kami dari kaum muda Nahdien ingin juga melihat bagaimana kemudian konkret nyata terhadap peran para anggota legislator yang ada di DPR di NTB, entah dalam bagaimana menyusun perda, bagaimana menyusun tawaran-tawaran kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah, yang pada akhirnya bisa berkontribusi untuk Nahdien yang ada di NTB. Secara umum, hari ini kita saat ini kita sedang akan menghadapi yang namanya new normal. Kemudian pemerintah hari ini sudah mulai dari berbagai pihak sudah mulai menyuarakan penerapan new normal terhadap pondok pesantren. Tentu tidak lepas juga bagaimana kemudian penerapan new normal terhadap pondok pesantren yang Nahdien.
Nah, saya pikir ini perlu juga ada konsep-konsep yang jelas yang ditawarkan dari para legislator-legislator kita yang ada di legislasi itu sendiri. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan selaku wakil ketua LTNU ingin menyampaikan aspirasi terhadap rencana yang selama ini memang kami sangat harapkan di LTNU. Tentunya dalam hal ini kami juga butuh dukungan dari semua pihak. Bagaimana LTNU bisa punya media tersendiri. Misalkan bagaimana LTNU bisa menghadirkan TVNU misalkan. Atau media jenis lainnya yang sebagai medium untuk mensiarkan dakwah-dakwah Nahdliyin yang ada di Nusa Tenggara Barat. Saya pikir ini sangat penting karena tanpa media untuk menyampaikan sebuah informasi yang untuk menyampaikan sebuah dakwah itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ketua LTNU NTB Kakanda Suaib Kuri, bahwa kami menyampaikan kami sangat mengharap dukungan dari semua pihak agar bagaimana TVNU ini bisa hadir, dan kebetulan di internal LTNU sendiri sudah mulai digagas. Mungkin dua hal itu yang menjadi aspirasi kami selaku anak muda Nahdliyin, kemudian selaku pengurus di LTNU sendiri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas aspirasinya dari sahabat Joni Sutangga yang saat ini berkecimpung sebagai mencari informasi-informasi positif di tengah pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Jadi aspirasi-aspirasi yang sudah dilontarkan tadi kita minta dijawab oleh Bapak Ketua LTN NUNTB. Jadi ini sebagai closing statement karena kebetulan dari beberapa nama yang sudah kita list sebagai narasumber, kemudian yang ikut berbicara dalam forum ini, namun telah terkonfirmasi bahwa beliau-beliau tidak bisa mengikuti acara halal bihalal kita pada malam hari ini. Barangkali tidak perlu saya sebut satu persatu yang tidak ikut bergabung bersama kita. Namun untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan halal bihalal Parlemen NU dan di tengah pandemi COVID-19 pada malam hari ini, kita minta yang terakhir sebagai closing statement oleh Ketua LTN NU NTB. Barangkali apa yang kemudian menjadi harapan-harapannya ke depan dalam rangka sinergi antara parlemen dan Nahdlatul Ulama, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Kepada Bapak Suaib Kuri, selaku Ketua LTN NU NTB, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara halal bihalal dan silaturahmi malam ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal PBNU, Dr. Helmi Faisal Jaini, MSI, Ketua PWNU NTB Prof. Dr. Masnun Tahir, dan beberapa anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan senator kita, Tuan Guru Ibnu Holil. Semua yang disampaikan oleh para senior kita dan para anggota DPR, ada Pak Hadiansa, Tuan Guru Zumhur tadi,
adalah salah satu nutrisi yang bagi generasi muda NU dan khususnya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan kami sebagai lembaga punya harapan besar bahwa di tengah COVID ini kita setidaknya tidak boleh lagi nafsi-nafsi. Harus mencoba merangkul secara bersama-sama membangun Jam'iyah ini untuk kita tunjukkan kepada publik bahwa kita punya semangat kebersamaan, punya cita-cita yang sama, mengawal dan berkomitmen di NU. Dan bagi sahabat-sahabat atau para senior kita atau para anggota DPR NU yang belum bisa bergabung, Muhammad Akri, Pak Pelita, Irfani, lalu Ardian Irfani dan lalu Wirejaya dan sebagainya, itu mereka itu punya komitmen bersama. Saya yakinnya mereka punya komitmen bersama untuk membangun NU Nusa Tenggara Barat dengan cara mereka. Karena cara mereka ini, para anggota DPR ini beda dengan kita. Mereka punya kuasa, punya legalitas, punya kekuatan yang secara budgeting dan secara aturan mereka punya hak. Nah, untuk mengagregasi kepentingan NU dan jamaah NU di bawah di tengah COVID ini, mereka lah salah satu tempat kita mengadu atau meminta atau mengeluh, karena hanya mereka lah yang bisa berhadapan dengan eksekutif. Nah, kita ini hanyalah penopang, hanyalah penjaga mereka atau penguat mereka. Nah, kehadiran para lembaga di NU, Banom di NU, dan pengurus wilayah sebagai bapak dari kita yang ada di Banom dan di Lajna dan di lembaga, kita juga harus mengiyakan atau meminta dukungan kepada mereka semuanya. Dan terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekjen, Pak Helmi, atas arahan dan bimbingannya agar kami tetap berinovasi dan beraktivitas di tengah COVID ini, tidak berhenti. Kalau istilah almarhum Tuan Guru Ahmad Taqiyuddin Mansur, yaitu la rohata ba'dal yaum. Tidak ada waktu yang kita sia-siakan. Jika datang waktu pagi, kita harus bergegas untuk membangun Nahdlatul Ulama ini. Hal yang sama juga yang sering disampaikan oleh para kiai kita menjadi kaidah kita, yaitu al-muhafazatu ala qadimi shalih wal ahzu bil jadidil aslah. Saya pikir pegangan ini menjadi cambuk bagi kita generasi muda NU untuk saling bergandengan tangan di tengah COVID dan di tengah Nahdlatul Ulama membangun gedungnya. Kapan lagi kita punya gedung? Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas testimoni singkat, padat, dan mengena yang disampaikan oleh Bapak Sueb Puri selaku prakarsa dari kegiatan halal bihalal dan peran Parlemen NU di tengah pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Karena berhubung sudah selesai, semua narasumber yang telah kita undang dan telah kita list bersama sudah bergabung dan sudah menyampaikan banyak petuah-petuahnya, mulai dari Bapak Sekretaris Jenderal PBNU, kemudian Ketua PWNU NTB, Bapak Prof. Masnun, kemudian anggota DPRD NTB yang lain. Terima kasih juga kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ibnu Holil yang telah bergabung, bersedia menyampaikan sepatah dua patah kata testimoni dalam rangka mencambuk semangat ber-NU khususnya di Nusa Tenggara Barat. Berhubung acara kita sudah berakhir, untuk lebih barokahnya mungkin kita minta doa, karena setiap acara
yang kita laksanakan tentu harus diiringi dengan keberkahan-keberkahan yang kemudian bisa. Siapa? Ya. Kita minta kesediaan dari Bapak Tuan Guru Haji Ibnu Khalil untuk memimpin doa sebelum acara kita tutup bersama. Waktu dan tempat kepada Bapak Tuan Guru Haji Ibnu Khalil kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nusa Tenggara Barat. Mungkin ada trik-trik kita nanti di pusat. Kalau bisa kita bersama-sama. Bapak anggota DPR RI, Kiai Haji Hilmi Faisal, bersama seluruh anggota dewan yang ada di provinsi maupun di kabupaten. Alangkah indahnya kalau kita bersama-sama, misalnya kita ke presiden atau wakil presiden, untuk menyampaikan kondisi kita dan bangunan kita Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat. Ini harapan kita kalau bisa nanti itu difasilitasi oleh PWNU. Mudah-mudahan bisa kita bergabung semuanya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma fiha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la taslub minna ni'matan an'amta biha alaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Mud, Ya Mu'id, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wallahul taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tuan Guru Haji Ibnu Khalil atas doa yang disampaikan. Semoga dengan doa-doa tadi segala capaian dan niatan kita bersama, khususnya keluarga besar Nahdlatul Ulama, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi atas nama Lembaga Talib wan Nasar juga memohon maaf apabila ada salah kata yang kemudian bisa membuat hati para pemirsa tersinggung. Saya ucapkan ribu-ribu mohon maaf. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.